Itulah orang bodoh. Menyakiti diri sendiri itu orang bodoh. Kenapa bisa kayak gini? Apa ada? Aku dulu waktu aku nikah sama suamiku yang pertama kayak gitu. Aku nggak pernah nyakitin orang lain, nggak pernah nyakitin suami walaupun itu suamiku mukul-mukul aku. Tapi aku malah justru menyakiti diri sendiri. Yang kadang minum obat sampai berlebihan. Pernah aku, Kak. Mencoba bunuh diri, pernah. Karena kesalahan aku kayak kayak fatal gitu. Padahal itu bukan 100% kesalahan aku gitu kan. Itulah dulu aku kayak gitu. Persis aku dulu. Pernah nyoba bunuh diri. Pernah aku nyoba bunuh diri. Jelek kali tuh sifatnya. Tapi itulah makanya sekarang aku bilangin orang, janganlah mengambil jalan pintas. Karena gini, aku sama suamiku nggak ada saling terbukaan. Terus kayak suamiku yang dulu ini sih bukan ngomong jelek-jelekin aib orang ya. Ini aibku sendiri lah. Aku dulu sering dicela, sering dicurigai. Pokoknya setiap langkah aku, setiap pola aku salah di mata dia tuh. Nggak ada betulnya. Itu. Padahal sewaktu itu anak masih kecil-kecil, ya kan? Anakku masih kecil dulu tuh. Sengsara aku dulu. Kerja bukan aku pengen dapat uang banyak, yang penting anakku dapat makan. Walaupun itu dapat satu piring. Pernah aku, Kak, kerja seharian cuma dapat buat makan anak-anak aja. Pernah. Bukannya nggak pernah. Ini buat bawah. Celananya terlalu itu, soalnya nggak bisa turun aku tangan. Tekanan batin seorang ibu tuh lebih sempurna lah, dibilang sempurna banget baunya. Anak kecil-kecil, kalau untung sih anak aku nurut-nurut lah ya, nggak pernah minta neko-neko juga, nurut anakku. Suamiku dulu kalau dipandang orang tuh orangnya pendiam, Kak. Cuma dia sekali mukul mematikan. Aku pernah digantung, pernah sampai biru semua badanku, pernah itu. Terus mau dicincang pakai cangkul, pernah. Tapi sekarang sadar sendiri, nyesel sendiri. Mana dia sekarang nikah? Enggak, nyesel katanya. Mau balikan lagi sama aku, nggak mungkin lah, itu udah kututup semua, udah kutimbun jauh-jauh lah itu. Sampai aku sampai sekarang tuh nggak bisa nangis, Kak, penderitaanku udah penuh. Pergi merantau di Malaysia ada cobaan juga di situ, di penjara, paspor kosong, dibohongin kan sama PT, paspor kosong. Penjara dapat 2 bulan, udah pulang nggak dapat hasil. Ngomong apa adanya, keluarga nggak ada yang percaya, Kak. Dulu aku, ya Allah. Sampai akhirnya aku lari sana, lari sini, adalah cari kehidupan aku lah. Yang penting aku masih bisa dulu, anak-anak aku nggak bisa diajak komunikasi. Pokoknya masih dikendalikan lah ya. Aku bukan dibilangin, oh itu ada halangan di sana, nggak dapat duit ini. Aku disangka di Malaysia tuh jadi anak-anak nakal. Maksudnya yang suka menghibur laki-laki. Kalau orang kayak gitu kan banyak duitnya harusnya. Aku loh pulang nggak bawa duit sepeser pun. Iya, kalau dari penjara emang tanggung pemerintah aku. Tapi kan nggak bawa duit, Kak, nggak dikasih duit. Masalah makan emang sampai rumah dikasih makan, sampai tempat tujuan. Itu penderitaan aku. Udah gitu masih memaafkan suamiku. Aku masih campur lagi sama dia. 1 tahun di rumah baru hamil yang anak terakhir sekarang lah ya. Sekarang udah SMA dia. Di situ dicurigain katanya itu anak dapat dari Malaysia lah. Orang nggak mikir yang nuduh kayak gitu itu. Orang aku loh campur sama suamiku 1 tahun baru dapat dia. Ibarat di rumah 1 tahun setengah baru hamil kan. Emang bisa ditransfer ya kayak gitu sperma gitu, ditransfer dari Malaysia itu. Ini datang bulannya tanggal berapa, Kak? Nggak nentu ya. Ini udah berapa hari datang bulan? Udah mau datang bulan besok. Nggak KB ya, Kakak ya?
keras banget ini. Kalau datang bulan sakit ya? Sakit kali deh. Yalah itu apanya nggak keluar semua itunya. Kakak kalau aku bikinin jamu, kalau malam kan udah di rumah ya Kak, misalnya maghrib atau apa. Kalau sempet kita janjian, misalnya nggak sempet kesini, kita janjian di SP atau di itu, mau nggak? Mana ada bisa aku keluar-keluar gitu deh. Nggak bisa ya? Ada aku putar-putar Batam nih. Berarti di rumah aja Kakak selama ini? Dapur, kejualan. Kalau berangkat kerja diantar? Ini kan sama abang. Oh barengan? Karena bapak yang jalan. Ya udahlah nanti kalau itu biar dirunding sama Pak De ya. Ini sebab kista Kak, ini Kak, kakak kista ini ya Kak. Tuh, memang kalau kista tuh datang bulan sakit ini kalau belum keluar semua, belum lentur emang sakit luar biasa Kak. Kalau deket sama Bude pas lagi kumat gitu kumatnya, ini kan suka kayak kram kan? Iya nggak? Kayak kram kan suka kayak nekan gitu sakitnya. Itu pas lagi kumat bawa tempat Bude itu. Nah, tahan dulu, tarik nafas, ringankan pikiran, biar lentur dia, biar cari jalan. Tarik nafas, ringankan pikiran, buang nafas, tarik nafas. Berarti kalau aku ceritain sana pernah main, di mana nggak pernah main berarti. Ya udahlah nanti kalau nampak Bude posting bohongnya, Bude jangan lupa buat aku gitu ya. Telepon langsung nggak apa-apa, WA langsung. Karena Budenya pelupa. Karena langganan bukan kakak aja kan. Nanti ku usahain lah Kak bikin. Kasihan kali tersiksa ini perut kalau kayak gini. Berarti ini berangkat tadi pagi suami kakak. Ini pulang makan siang. Pulang berangkat itu kami jarang makan siang. Makan kami cuma sekali sehari. Anak perantauan kayak gitu. Iyalah, sama. Aku pun bilang nggak pernah masak sama sekali. Kadang-kadang masak kepingin aja, itu aja sayur yang aku masak. Kalau nasi emang aku wajib nasi. Apalagi kucingku kan nggak doyan beli-beli gitu kan. Jadi aku masakin tuh. Masak buat kucing aja aku nasi. Aku jarang, ini malah 2 hari nggak makan nasi yang ya gitu yang aku bilang. Pokoknya seminggu ini aku mau makan dari ubi-ubian, dari singkong. Kalau nggak buah gitulah, udah. Biar ringan badannya. Berat kali aku kalau udah banyak makan nasi tuh. Banyak lemak. Sebab nasi kalau lauknya nggak enak pun nggak enak jadinya. Kalau makan ubi kan kalau udah asin udah enak rasa ubi kan. Tadi malam dari Galangan pun nanya. Kan ada profilnya profil jamu semua ya Bude, nggak bikin jamu ya Bude. Aduh. Tangannya cuma 2, semua dikerjain.
bikin bikin jamu bukan asal kunyit diparut langsung ini udah, enggak. Sakitnya apa disitulah. Hmm. Hmm. Oh, iya. Oh, sakit. Hmm. Pasti turun turunnya. Turun banget tadi. Mm-mm. Ini yang parah sebelah kanan emang. Iya. Hmm. Tengoklah atas bawah keras semua kayak gini. Nah, ini bagian atas keras juga, bagian bawah keras juga tuh. Di mana nggak sakit semua, ya kan? Hmm. Ini sakit banget ini. Hmm. Kakak udah steril ya? Udah. Gak lepas kan Bude? Enggak lah. Ini kalau nggak dilepas ya nggak ini. Mana? Aku dulu sini dibongkar lagi baru dilepas. Aku kan pernah steril sama suami pertama itu kan. Steril tapi aku nikah lagi suruh lepas ya lepas lah. Pas lagi kita kan. Ya operasi lagi. 1 tahun itu baru normal lagi. Malah yang nyuruh lepas steril malah nggak jadi suaminya. Iya. Karena dia bohongin aku, ya aku tinggal pergi lah. Bohongnya maksudnya gimana? Bohongin kan tadinya ketemu aku katanya duda. Aku kan baru cerai ya kan. Nah, terus dia nyuruh aku lepas steril pula. Anak aku umur 2 tahun tuh waktu itu. Aku lepas, biaya dari dia semua emang. Dia bohong, ternyata masih ada istrinya. Aku tinggal pergi lah. Itu masih masa pemulihan aku pergi tuh. Baru operasi. Operasi buka steril. Tahuannya gimana? Ketahuan dia tuh ke situ istrinya, tapi nggak marahin aku. Dia ke situ cuma mau ngundang, makan bareng, mau ada rundingan gitu kan, entah rundingan apa. Terus aku nanya, kakak siapa? Aku suaminya, aku istrinya AA Yanto, kata namanya Yanto kan. Oh, ya aku bilang oh aja, oh iya, nanti ya kak, aku datang, iya. Nggak usah takut, aku nggak apa-apa kok AA
Yanto dapat kamu lagi, emang ku suruh. Tapi hati aku terluka, aku nggak mau dibohongin orangnya. Udah terluka, suamiku belum pulang, aku pergilah. Pergi jauh pula, aku langsung ke Tembilahan tuh perginya. Bukan pergi-pergi deket-deket. Dia mau nusul udah nggak bisa, nangis-nangis, telepon, blokir semua, udah lepas. Aku paling nggak suka dibohongin.